Setelah diembargo oleh Amerika Serikat, Huawei mengatakan akan mengganti sistem operasi Android di produk buatannya dengan sistem operasi buatan mereka sendiri, yaitu Harmony OS atau Hongmeng. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kali ini saya mau membahas mengenai Harmony OS, yaitu sebuah sistem operasi besutan Huawei yang baru saja diperkenalkan tahun 2019 kemarin. Kira-kira apa saja ya yang menarik dari OS besutan Huawei ini? Yuk kita bahas ulasannya selengkapnya. Setelah diembargo oleh Amerika Serikat, Huawei mengatakan akan mengganti sistem operasi Android di produk buatannya dengan sistem operasi buatan mereka sendiri, yaitu Harmony OS atau Hongmeng. Kini, OS tersebut diprediksi akan menjadi sistem operasi yang mengungguli Linux pada 2020 ini. Berdasarkan riset dari Counterpoint, Harmony OS diprediksi bakal menjadi OS kelima terpopuler di dunia. OS Harmony kedepannya siap dipasang di produk tablet dan smartphone Huawei. Sebelumnya, OS Harmony pertama kali dipasang di perangkat Smart TV Huawei, yakni Honor Vision pada Agustus 2019. Huawei sendiri telah berencana untuk memindahkan televisi, smartwatch, dan head unit mobil ke OS Harmony pada tahun depan. Selanjutnya, di tahun 2002, speaker cerdas, headset, dan kacamata VR akan mengikuti. Menarik bukan? Nah, sebelum itu kita bahas dulu fakta-fakta unik mengenai Harmony OS yuk. Fakta pertama dikembangkan sejak tahun 2017. Jadi, perusahaan memulai proses pengembangan OS Harmony pada tahun 2017. Perusahaan memutuskan untuk mempercepat proses peluncuran pada tahun 2019 agar bisa dipakai di produk TV pintarnya. Huawei versi 1 awalnya menargetkan untuk TV pintar, misalnya untuk Huawei Smart Screen. Kemudian pada versi 2 akan dirilis pada tahun 2020 dan pada 2021 diharapkan OS ini bisa dipakai pada perangkat yang lainnya. Fakta kedua yaitu berbasiskan pada microkernel. Tidak seperti Android yang berdasarkan pada Linux, OS Harmony ini berbasiskan pada microkernel. Hal ini serupa dengan OS Google Fuchsia. Jadi bisa dibilang bahwa OS Harmony ini lebih cocok menjadi saingannya OS Fuchsia-nya Google dibandingkan Android. Nah, meski begitu, OS ini dirancang untuk bisa dipakai di beragam perangkat berbeda secara bersamaan. Jika Linux memiliki jumlah kode yang relatif besar di ruang alamat bersama, microkernel memiliki jumlah kode bersama yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat antar komponen-komponennya. Microkernel dirancang menyederhanakan fungsi-fungsi kernel, mengimplementasikan sebanyak mungkin layanan sistem dalam mode pengguna di luar kernel, dan menambahkan perlindungan keamanan bersama. Microkernel hanya menyediakan layanan paling dasar seperti penjadwalan yang berurutan dan IPC. Fakta ketiga, tidak bisa di-root. Pihak Huawei mengatakan bahwa para pengguna OS Harmony nantinya tidak akan mendapatkan akses root. Hal ini dilakukan untuk menghindari masalah keamanan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Root sendiri adalah sebuah proses untuk mengizinkan pengguna ponsel pintar, tablet, dan piranti lain yang berjalan pada sistem operasi Android untuk mendapatkan kontrol yang lebih tinggi pada berbagai subsistem Android. Masalah utama pada rooting biasanya adalah rentan terhadap keamanan. Selain itu, rooting juga akan menghilangkan garansi pada smartphone-mu. Fakta keempat, OS Harmony ini dirancang untuk iOS. OS Harmony ditujukan untuk perangkat-perangkat yang mendukung iOS seperti wearable, smart TV, smartphone, dan perangkat-perangkat lainnya yang saling terhubung melalui jaringan internet. Internet of Things atau biasa disingkat IoT adalah suatu sistem di mana terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan yang lainnya. Internet merupakan jaringan penghubung antar perangkat sehingga dapat terintegrasi. Hasil dari integrasi perangkat tersebut menghasilkan kode atau data yang dapat diidentifikasi. Lalu dari identifikasi kode dan data tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan manusia. Fakta kelima, Huawei membuat toko aplikasinya sendiri. Huawei telah mengembangkan toko aplikasinya sendiri untuk menggantikan Google Play Store. Toko aplikasinya ini dinamai Huawei Apps Gallery, dan Huawei juga telah meminta para pengembang untuk memasukkan aplikasi Android mereka ke toko aplikasi Huawei tersebut. Saat ini, Huawei telah berhasil menyediakan beberapa aplikasi perbankan di App Gallery seperti BCA Mobile dan Permata X.
Sedangkan untuk kamu yang gemar berbelanja online lewat e-commerce, aplikasi seperti Blibli, JD.ID, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, serta Matahari Mall juga tersedia. Sayangnya, jumlah aplikasi yang tersedia di Apps Gallery belum sebanyak Google Play Store dan App Store. Sebab Huawei harus melakukan mirroring atau menghubungi para developer agar mau menyediakan aplikasi di Apps Gallery. Tapi dalam press release yang dikeluarkan Huawei baru-baru ini, ternyata Apps Gallery sukses menjadi toko penyedia aplikasi terbesar ketiga di dunia. Pernyataan tersebut dikeluarkan Huawei setelah melihat data aktif pengguna sebanyak 400 juta per bulan pada 2019. Data tersebut membuat Apps Gallery menjadi toko penyedia aplikasi terbesar setelah Play Store dan App Store. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh bila dibandingkan Play Store yang mencapai 1 miliar pengguna setiap bulannya. Fakta keenam yaitu bakal menjadi open source. Huawei berencana untuk menjadikan Harmony OS ini menjadi open source sepenuhnya pada tahun 2021. Itu berarti produsen lain seperti OVO, Vivo, dan Xiaomi bisa menggunakan sistem operasi ini pada perangkatnya. OS ini merupakan kreasi Huawei atas diblokirnya Huawei untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika beberapa waktu yang lalu. Nah, dengan Harmony, developer hanya butuh mengembangkan aplikasi sekali saja menggunakan bahasa pemrograman umum seperti C dan Java. Harmony adalah OS berbasis microkernel dan memungkinkan kode untuk aplikasi disusun ulang dan dioptimalkan untuk perangkat berbeda. Hal ini akan membuat developer akan lebih mudah mengembangkan aplikasi. Terlebih lagi dibantu pula oleh arsitektur terdistribusi oleh OS Huawei. Harmony pun adalah open source, artinya siapapun dapat mengakses kode sumber dengan mudah memodifikasinya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah OS Harmony bersaing dengan sistem operasi yang telah ada seperti Android dan iOS? Tentu saja terlalu dini untuk menjawabnya. Pasalnya, sampai saat ini pun pihak Huawei masih belum memberikan informasi terkait smartphone apa yang bakal menggunakan sistem operasi Harmony ini untuk pertama kalinya. Tentu kita berharap platform baru ini mampu bersaing dengan dua sistem operasi tersebut, agar ada alternatif baru di kalangan konsumen, tidak melulu dikuasai oleh dua platform yang makin lama makin membosankan. Tetapi di sisi lain harus diakui sangat sulit untuk bersaing dengan mereka. Sudah banyak yang berusaha untuk menjadi alternatif, tetapi sampai saat ini belum ada yang berhasil. Symbian adalah korban pertama kali yang sekaligus menurunkan Nokia dari tahtanya. Kemudian BlackBerry OS ikut mengibarkan bendera kuning. Begitupun dengan Bada OS besutan Samsung, Mego besutan Nokia, dan Firefox OS dari Mozilla. Kemudian ada Web OS yang setelah menyerah dari smartphone pindah ke platform iOS. Begitupun dengan Tizen yang dikembangkan Samsung dan Intel. Setelah gagal di smartphone, kini dipakai oleh sejumlah perangkat elektronik pintarnya. Kemana sistem operasi Harmony OS akan melangkah? Kita tunggu saja kiprah Huawei sejauh mana mengembangkan platform ini. Sekian video kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa komen, share, dan subscribe ya.